Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru kelas 7. Selamat datang di pelajaran prakarya. Selama 1 semester ke depan, kalian akan belajar dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Anindita, biasa dipanggil dengan Bu Nindi. Oke, kita langsung saja masuk ke bab pertama di pelajaran prakarya ini. Bab pertama nanti kita akan membahas tentang kerajinan selat. Di beberapa pertemuan kita membahas kerajinan selat. Pertemuan pertama ini kita membahas tentang jenis dan karakteristik dari bahan selat. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyebutkan jenis bahan selat alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik dari selat alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyebutkan manfaat dari selat alam yang ada di lingkungan sekitar. Oke, yang pertama kita bahas tentang selat tumbuhan. Sebelum kita membahas selat tumbuhan, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang bahan selat. Bahan selat umumnya sebagai bahan baku untuk membuat pakaian atau tekstil. Bahan selat dibagi menjadi dua, yaitu selat alam dan selat buatan. Bahan selat alam digolongkan menjadi 3 yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang pertama kita bahas tentang selat berasal dari tumbuhan. Yang dimanfaatkan adalah bagian biji, batang, daun, dan juga bagian buahnya. Selat tumbuhan yang berasal dari biji memiliki manfaat, salah satunya sebagai bantal dan kasur. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam, contohnya adalah biji dari pohon kapas atau kapuk. Hasilnya yaitu bahan untuk isian bantal atau kasur. Kemudian selat dari daun. Yang pertama dari daun pandan, contohnya sebagai tas anyaman. Daun eceng gondok sebagai tas anyaman juga. Daun nanas bisa dimanfaatkan sebagai baju tradisional. Daun mendong bisa dimanfaatkan sebagai tikar ataupun tas anyaman. Yang selanjutnya selat dari batang. Ada dari batang pohon beringin, pohon melinjo, pohon anggrek, dan pohon mahkota dewa. Hasil dari selat batang ini bisa dimanfaatkan sebagai tali pengikat benda atau bahan bangunan rumah. Selanjutnya, selat tumbuhan yang berasal dari buah. Contohnya adalah selat kelapa, yang menghasilkan sabut kelapa yang dapat dibuat sebagai keset, kalung goni, dan tali tambang. Setelah selat tumbuhan, kita membahas tentang selat hewan. Selat hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat selat hewan itu umumnya menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan selat yang berasal dari hewan. Oke, yang pertama adalah selat yang berasal dari stapel. Terbuat dari rambut hewan yang disebut dengan wool. Ini contohnya adalah pada domba. Yang kedua pada alpaka. Nah, rambut-rambut dari hewan ini dimanfaatkan sebagai bahan untuk tekstil. Nah, bahannya biasa disebut dengan nama wool. Yang kedua, selat dari filamen. Filamen itu terbentuk dari jaringan.
Nah, di gambarnya ini ada ulat dan ada kepompong. Yang dimanfaatkan adalah pada filamen kepompong ulat sutera ini, yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan tekstil pembuatan kain sutera. Selanjutnya, selat mineral. Selat mineral ini berasal dari mineral. Ada yang berasal dari kaca selat atau fiberglass. Contohnya seperti ini. Biasanya untuk bahan-bahan bangunan. Kemudian selat logam. Kalau selat logam menghasilkan benang logam, misalnya yang warnanya seperti emas atau keperakan, yang digunakan sebagai bahan penghias tekstil, baik tekstil untuk keperluan rumah tangga maupun pakaian. Nah, ini contohnya kain yang memiliki bahan dari benang logam. Kemudian selat karbon. Seperti ini contohnya sebagai lapisan pada pembuatan mobil. Kemudian selat asbes. Nah, ini asbes yang bisa kita temui di rumah-rumah. Setelah kita mengenal selat berasal dari mana, kemudian contohnya seperti apa, kita lanjut pada bahan tekstil yang terbuat dari selat. Yang pertama, bahan tekstil yang terbuat dari selat kapas yang berasal dari biji tumbuhan. Memiliki ciri bahan terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Nah, contohnya adalah kain katun. Kain ini memang terasa hangat, sedikit kaku, dan mudah kusut. Kemudian yang kedua adalah tekstil berbahan selat sutra. Cirinya berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatan tinggi, tahan sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti lampu terbakar ketika dibakar, bekas bakaran seperti abu dan bentuknya bulat dan mudah hancur. Nah, ini contoh dari kain sutra. Terlihat lembut kan? Selanjutnya adalah wol. Untuk wol ini memiliki ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, penahan panas. Maksudnya penahan panas adalah bisa menghangatkan tubuh kita saat kita menggunakan pakaian berbahan wol. Kemudian tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, ini contoh dari kain wol ya. Memang terlihat sangat menghangatkan. Oke, materi kita hari ini sudah selesai tentang selat tumbuhan, selat hewan, selat dari mineral, dan beberapa karakteristik dari tekstil yang berbahan kapas, sutra, dan wol. Selanjutnya saya beri tugas ada 3 soal. Yang pertama, temukan bahan selat yang ada di lingkungan sekitarmu. Berikan 2 contoh saja. Kemudian deskripsikan ciri fisiknya seperti apa. Selanjutnya, manfaat dari bahan selat yang kamu sebutkan tadi itu apa. Oke? Sudah mengerti? Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.